warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang beranggotakan Rini Susanti, Ruli Rodia, Anita Dia Rosnelli, Husnul Khotimah, dan Ibu Dewi Anasari yang akan memberikan materi pengantar statistika pendidikan. Pengertian dari statistik berasal dari kata statis Latin yang berarti negara. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Dalam pendidikan, statistik digunakan untuk menganalisis data peserta didik dan pembelajaran. Fungsi statistik dalam pendidikan yaitu untuk menyajikan data pendidikan secara sistematis, membantu pengambilan keputusan di bidang pendidikan sebagai alat evaluasi hasil belajar, kemudian mendukung penelitian pendidikan. Tujuan statistik pendidikan adalah untuk mengetahui gambaran kondisi pendidikan, untuk menilai efektivitas proses pembelajaran, untuk membantu menyusun kebijakan pendidikan, dan untuk mengembangkan penelitian ilmiah di bidang pendidikan. Untuk slide selanjutnya, monggo Bu Husnul. Siap, Bu Ririn. Statistik dibagi menjadi statistik deskriptif, yaitu menggambarkan data apa adanya. Yang kedua, statistik inferensial, menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Yang ketiga, statistik parametrik dan non-parametrik. Data adalah fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan analisis. Dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif atau angka. Yang kedua, data kualitatif atau kategori. Macam-macamnya yaitu nominal, yaitu kategori tanpa urutan atau jenis kelamin. Yang kedua, ordinal, ada urutan atau peringkat. Yang ketiga, interval, jarak sama tanpa nol mutlak atau suhu. Yang keempat, rasio, memiliki nol mutlak atau nilai ujian. Populasi, seluruh objek penelitian, sampel, sebagian dari populasi. Teknik sampling penting untuk validitas penelitian. Untuk yang ketiga, silakan dilanjutkan Ibu Anita. Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya penyajian data, tabel distribusi frekuensi, 1 diagram batang, 2 diagram lingkaran, 3 histogram. Next, untuk ukuran pemusatan data, min atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, ukuran penyebaran data, ring atau jangkauan, 1 varian, 2 standar deviasi. Peran statistik dalam penelitian pendidikan. Menguji hipotesis penelitian. 1. Menentukan validitas dan reliabilitas instrumen. 2. Menganalisis hasil eksperimen pembelajaran. Contoh penerapan statistik pendidikan. Menghitung rata-rata nilai ujian siswa. 1. Menganalisis peningkatan hasil belajar. 2. Menentukan efektivitas metode pembelajaran. Kesimpulannya, statistik pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data dan menjadi dasar dalam penelitian pendidikan. Terima kasih presentasi hari ini kelompok 1.
Monggo bunda-bunda. Ada yang mau bertanya? Saya lihat masih belum dijelaskan lebih rinci statistik parametrik itu apa dan parametrik apa, inferensial apa, monggo. Ini banyak pertanyaan. Bunda Siti. Monggo. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bulan. Saya akan menanyakan bagaimana peran Iya, Bu Ais kok tidak terdengar nggih? Bu Ais suaranya. Where are you? Putus. Sinyal kayaknya sinyal. Iya Bu, saya ulangi pertanyaan saya nggih. Apa tadi sudah tercover pertanyaannya? Belum, Bu, belum terdengar. Bagaimana peran statistik atau bagaimana statistik itu berperan dalam evaluasi pembelajaran di tingkat PAUD? Karena Monggo kita langsung dijawab berada aja di ya. PAUD. Nggih. Terima Apa mau kasih ditampung? Bu. Mau ditampung monggo, mau dijawab langsung. Terima kasih banyak. Monggo. Saya tampung dulu boleh ya, Bu? 3 pertanyaan. Boleh. Oke. Selanjutnya, Bu Erni. Monggo, Bu Erni. Nggih, Bunda, matur suwun. Mau tanya, apa pengertian statistik menurut para ahli? Nah, berarti tadi di PowerPoint belum ada ya tadi. Pak, ada Ibu, tapi cuma singkat. Nah. Pengertian statistik menurut para ahli. Ya, Ibu. Ya, Ibu ya. Ya, Bunda Ririn. Dan Ibu Farhana, monggo. Baik, Ibu Ririn, terima kasih atas waktunya. Ini saya tadi mendengarkan statistik adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan intervensi tadi apa Bu? Yang di PPT tadi ilmu mempelajari pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan intervensi data. Intervensi data, begitu ya Bu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, mengapa pemahaman statistik penting bagi calon guru PAUD? Calon guru PAUD, mengapa pemahaman statistik ini penting bagi calon guru, khususnya kita kan guru PAUD gitu ya Bu ya. Apakah bisa dipahami Bu? Ya, Ibu. Terima kasih. Ini yang 3 pertanyaan saya jawab dulu ya, Bu ya. Nah, terlalu banyak ditampung, nanti terlalu full, Bunda. Monggo dijawab dulu. Iya, 3 dulu ya, Ibu. Mau telepon siapa? Ini ada telepon masuk. Saya jawab pertanyaan dari Ibu Ais dulu ya. Bunda Ririn dibagi ya, dibagi sama teman kelompok yang lain. Nanti saya menjawab dari Bu Ais, kemudian pertanyaan dari Bu Ani, bisa Bu Husnul. Iya. Pertanyaan Saya dari nomor Dana. Iya, saya nomor 2. Iya. Bu Erni nanti. Oh iya, Bu. Ya. Siap. Saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Ais, G. Tadi pertanyaannya bagaimana statistik berperan dalam evaluasi pembelajaran di tingkat PAUD. Nggih, Bu, nggih. Nggih, Bu. Ini kalau menurut kami, meskipun tidak ada tes formal seperti di sekolah dasar, Ibu, statistik tetap memiliki peran melalui observasi dan pencatatan perkembangan anak. Misalnya seperti menganalisis frekuensi perilaku positif atau negatif anak,
kemudian untuk memantau kemajuan fisik, sosial, emosional, bahasa, dan kognitif anak. Kemudian bisa juga untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan kelompok anak untuk merancang aktivitas yang sesuai yang kita berikan kepada anak didik. Ngoten Ibu jawaban dari kami, barangkali ada kurangnya nanti Ibu Wulan bisa memberikan pemahaman. Bagaimana Bu Ais? Ulangi Iya. lagi. Apa jawabannya tadi Bunda? Oh, ini Bu, walaupun tidak ada tes formal seperti di sekolah dasar, kan kita kan di PAUD ya Ibu ya. Statistik tetap memiliki peran ya Ibu bisa untuk menganalisis frekuensi perilaku positif atau negatif anak. Kemudian untuk memantau kemajuan fisik, sosial, emosional, bahasa, dan kognitif anak. Kemudian bisa untuk mengidentifikasi pola-pola perkembangan kelompok anak untuk merancang aktivitas yang sesuai yang akan diberikan. Bunda Ririn, cara evaluasinya lewat statistik seperti apa? Kalau untuk mengidentifikasi pola perkembangan anak itu Bu, kita bisa misalnya kalau di KB tempat saya usia 3 sampai 4 tahun. Nanti terkadang kan anak tidak sama Ibu. Ada yang sudah bisa memegang pensil. Maksud saya Bunda Ririn, tadi kan Bunda Siti tanya perannya statistik ini. Jadi pertanyaannya bagaimana sih kita bisa mengevaluasi misalnya mengolah data tadi untuk perkembangan anak ke dalam statistik. Bagaimana Bunda? Nah, itu menurut jawaban saya Bu, menggunakan statistik deskriptif. Jadi untuk menganalisis frekuensi perilaku dari anak positif atau negatif. Kemudian, nah itu Bunda maksudnya ya. Jadi kalau hanya bilang berperan untuk mengevaluasi, gimana caranya mengevaluasi pakai statistik ini? Ya jadi tadi udah benar ya. Oh, analisisnya karena kita melihat ada frekuensi dari perilaku positif anak. Itu kita ubah dalam bentuk angka dulu ya. Kita ambil data, kita ubah dalam bentuk angka, baru bisa kita analisis ke mencari frekuensinya. Nah, cara mencari frekuensi lewat metode deskriptif, ya statistik deskriptif. Nah, nanti kita akan belajar Bunda di pertemuan ke-9 ya setelah ini, setelah Bunda-Bunda mempresentasikan, menguasai dulu semua teorinya, baru bisa kita loncat ke tahap-tahap penggunaan SPSS. Ya, SPSS itu alat software untuk menghitung angka ya, angka statistik supaya tidak manual. Jadi kita menggunakan software secara digital biar sekali klik teng langsung muncul hasilnya. Kalau manual satu-satu Bunda 1 tahun 2 tahun pun nggak akan selesai ya. Oke. Ya Ibu, terima kasih atas penguatannya. Terima kasih Bu Ririn, terima kasih Bu Wulan. Lanjut, siapa pertanyaan kedua? Tadi ada pertanyaan dari Bu Erni, monggo Bu Ana. Nggih. Saya coba akan menjawab nggih Bu. Bu Wulan, maaf kalau ada kurangnya nanti, soalnya saya juga awam tentang statistik baru pertama ini. Kalau saya di kelas akan tidak menjawab. ada yang salah Bunda, jangan khawatir Bunda Dewi. Kita ini di kelas ya bersama kita. Nggih. Coba saya akan menjawab apa pengertian statistik menurut para ahli. Menurut beberapa ahli, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data numerik atau angka-angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram untuk menjelaskan suatu keadaan tertentu secara lebih luas. Statistik juga merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Mohon tambahannya Bu Wulan kalau ada kurangnya. Bagaimana Bu Erni? Nah ini Bunda Dewi,
dan bunda-bunda semuanya. Bukannya minggu lalu saya sudah pernah bilang kalau statistik dan statistika itu dua hal yang berbeda? Iya, Bu. Nah, kan Bunda Dewi menyebutkan dua-dua pengertian dari ahli ya, statistik dan statistika. Statistik yang satu untuk alat pengumpul data, yang satunya metode metode ilmiah. Nah, yang jadi pertanyaan, yang mana yang metode ilmiah, statistik apa statistika? Statistika, Bu. Statistik, Bu. Statistik, Bu. Statistika. Statistika itu K. statistik kan saya udah bilang alatnya, Bunda. Itu alat pengumpul data. Nah, SPSS juga itu alat pengumpul data digital, mempermudah kita menganalisis data. Jadi jangan pernah ngomong mata kuliah apa statistik ya, mungkin itu cuman kependekannya aja ya. Mata kuliah statistika ada A-nya gitu. Nah, kalau alatnya statistik aja, Bunda. Tuh ya. Jadi tadi udah benar, tapi yang dari ahlinya itu kok menyamakan ya atau. Atau. Nah, itu dari siapa, Bunda Husnul? Ahlinya siapa, Bunda? Dari buku siapa? Hilang. Ada Malik. Ada Malik, Bu. Iya. Dari buku Akulah. pedoman Ada kita ya. Malik. Nggih. Iya, dari buku pedoman kita di sini juga jelas kok, saya baca dia membedakan. Kalau statistik kata dia alat pengumpul data ya, sekumpulan fakta berbentuk angka. Nah, kalau statistika itu di bawahnya metode ilmiah, dia bilang, yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, dan seterusnya. Ya, jadi bisa dibedakan ya, Bunda. Iya, Ya, Ibu. monggo. Pertanyaan Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, ya, Bu. Terdengar nggih Bu Wulan nggih? Iya, terdengar jelas. Makanya saya Nah, nggih. matikan kamera karena biar stabil internetnya, Bunda. Bunda kalau mau stabil internetnya di off aja camnya. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Farhana, saya akan mencoba menjawab. Untuk penguatannya nanti bisa ditambahi sama Bu Wulan. Biar tambah kuat. Mengapa pemahaman statistika penting bagi calon guru PAUD? Nggih, Bu Farhana nggih? Nggih. Pemahaman statistika penting bagi calon guru PAUD karena mereka perlu mampu menganalisis data perkembangan anak-anak mereka untuk merancang intervensi yang tepat. Yang kedua, untuk menginterpretasikan hasil survei atau penilaian berkala dalam meningkatkan praktik pengajaran mereka. Yang ketiga, berpartisipasi dalam diskusi tentang kebijakan pendidikan yang didasarkan pada data. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam menghadapi masalah pendidikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Wulan? Ya, bagaimana Bu Farhana? Pertanyaannya sebenarnya sama aja, Bunda. Implementasi ini statistik ke pembelajaran di PAUD apa? Ya, sebenarnya beda-beda tipis aja ya, Bunda. Tadi kalau untuk fungsinya, tadi pertanyaan terkait dengan fungsinya ya, kenapa kita harus belajar ya, memahami mata kuliah statistika pendidikan.
ya sebagai guru PAUD ya. Tadi lagi Bunda kembali. Jadi kalau untuk mengevaluasi perkembangan anak, kita perlu alat yaitu statistik. Nah, jadi Bunda-bunda memang perlu belajar terkait dengan statistika. Nah, kemudian belajar cara menganalisis datanya seperti apa. Ya, paling dasar yaitu terkait dengan tendensi sentral atau pemusatan terpusat. Nah, untuk pemusatan terpusat tersebut biasanya menggunakan alat statistik deskriptif, Bunda. Jadi hanya mengetahui frekuensi lewat min, median, dan modus. Ya, oke. Nah, nanti kan di Terima kasih, berikut kayaknya ada ya yang membahas tentang ini ya, Bunda, yang min, median, dan modus. Coba lihat di daftar isinya ada nggak? Oh ya ini, ada analisis data, ada distribusi frekuensi. Oh ada. Oke, Bunda. Gimana Bunda Farhana? Farhana, bagaimana? Ya Ibu, mohon maaf, ini tadi kan yang disebutkan kan bagi calon guru PAUD gitu ya. Nah tadi Bu Husnul menyebutkan berpartisipasi dalam diskusi, ya Bu, berpartisipasi dalam diskusi itu untuk bagi calon guru PAUD. Berarti calon guru PAUD ini setidaknya mengikuti kayak pelatihan-pelatihan atau gimana Ibu? Kan ini disebutkan calon. Maksud saya pertanyaannya itu calon guru PAUD. Jadi berpartisipasinya dalam bentuk mengikuti pelatihan atau gimana, Bu? Untuk mempelajari. Seperti itu, bukan mengikuti seperti pelatihan atau apa kayak apa workshop agar mengetahui perkembangan anak sebelum dia terjun ke dalam guru PAUD seperti itu. Baik Ibu, baru saya bisa paham ini karena saya sebutkan kan calon ya, bukan guru PAUD-nya. Kalau guru PAUD-nya kan setidaknya sudah punya ilmunya gitu ya. Ini untuk calonnya berarti mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar yang sudah diadakan, gitu ya Bu ya. Ya sama. Sebenarnya masih S1. Memang semuanya wajib ya untuk belajar mata kuliah statistika ini, tidak terkecuali ya, karena ini mata kuliah wajib ya yang harus dipahami oleh mereka yang mengambil pendidikan ya, jurusan pendidikan. Jadi mau di Fakultas Bahasa pun mereka akan belajar tentang statistika pendidikan. Karena sebagai guru, cara kita mengevaluasi itu akan tergantung dari pemahaman kita terhadap kalkulasi angka-angka yang ada di dalam statistika. Baik Ibu, terima kasih Bu Bulan atas penguatannya, atas penambahannya. Monggo selanjutnya. Ada Bu Rini, monggo Bu Rini. Nggih Bu, saya mau tanya ya Bu. Ini kan saya kan juga awam ya Bu soal statistika ya Bu. Nah itu tuh apa sih Bu, kayak misalnya contoh penerapannya apa statistik deskriptif itu tuh untuk pembelajaran di sekolah itu contohnya tuh seperti apa sih Bu? Itu yang saya mau tanyakan Bu. Terima kasih. Ya Bu Rini, saya tampung dulu ya. Bu Niswatul, monggo Bu Niswatul. Baik Bu Ririn, terima kasih. Ini yang saya ingin tanyakan adalah seberapa pentingkah sih Bunda statistik itu dalam dunia pendidikan?
Ya, Bu Nisma, matur suwun. Kemudian ada Bu Galo, Ya, monggo Bu sama-sama Galo. Bu Ririn. Bu Galo mau Nggih, tanya? nggih, nggih. Terima kasih waktunya. Ini Bu, bagaimana definisi statistika secara umum dalam pendidikan itu, pendidikan PAUD? Bagaimana definisi statistika secara umum dalam pendidikan PAUD? Ya, Ibu, terima kasih pertanyaannya Bu Galo. Ya, sami-sami. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Rini yang tadi, yaitu apa contoh penerapan statistik deskriptif dalam pendidikan ya Bu ya? Nggih, Bu, betul. Misalnya seperti penyajian rata-rata nilai ulangan siswa dalam satu kelas, Ibu. Kemudian untuk perhitungan persentase kelulusan siswa di tahun ajaran tertentu. Kemudian untuk analisis distribusi usia siswa di suatu institusi pendidikan. Kemudian untuk pembuatan grafik batang untuk menunjukkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di sebuah lembaga, Ibu. Kalau saya ada salah, mungkin Bu Ulan bisa membenarkan. Terima kasih Bu Ulan. Udah sangat benar tuh Bunda Ririn. Jadi kan biasanya kita punya skor rata-rata ya untuk anak-anak kita di sekolah. Ya, apakah mereka dapat bintang 4, bintang 3, kemudian nanti cara menginterpretasikan datanya itu seperti apa. Nah, itu kita akan menggunakan statistik deskriptif, Bunda ya. Mencari nilai rata-rata itu min, kemudian kita akan mencari nilai tengahnya, median, dan kita akan cari nilai yang sering muncul, itu modus skor yang sering muncul untuk perkembangan misalnya kognitif anak, itu aspek kognitif. Nah, misalnya yang sering muncul itu kok 3 ya, misalnya kok nggak pernah ya dia, kalau 3 itu kan berkembang sesuai harapan ya, kok nggak bisa ya dia dapat 4 ya, berkembang sangat baik. Nah, dari situ bisa kita analisis kenapa, oh berarti memang anak ini tahapan perkembangannya masih sesuai dengan usianya, berarti belum jenius ya, melampaui usianya. Nah, tapi kan ada anak-anak tertentu yang memang dalam hal kognitif mereka sudah lebih maju 2 langkah dari teman-teman pada seusianya. Nah, itulah kegunaannya kita menerapkan analisis deskriptif ini ke dalam keilmuan PAUD. Untuk kehadiran siswa di sekolah juga bisa nggih Bu nggih? Bunda, dihitung dalam 1 bulan ya kehadiran siswa. Tuh. Kemudian bisa dicari, oh rata-rata kehadiran siswa dari 15 anak itu rata-rata ada berapa sih yang misalnya paling banyak ya? Yang full ya dalam 1 bulan, yang full sama yang sering absen gitu nggih. Itu Bunda. Jadi sebenarnya statistika itu banyak sih Bunda kegunaannya. Dalam kehidupan sehari-hari juga itu banyak. Saya udah bilang, menghitung uang belanja juga berapa yang harus disetor suami ke istri, itu masuk Bunda, bisa kita kan. Kalau kita cepat menghitungnya, suami kalah. Iya Bu. Banyak jajannya atau banyak yang dikonsumsi masak sendiri, itu ya termasuk bisa gitu. Ya, kita bisa ada tipu-tipu muslihat sedikit ya Bunda, tapi dengan angka yang real. Nah, ini dimanipulasi tuh uang belanjanya. Modifikasi Bu, modifikasi khusus. Satu dengan modifikasi. Ada uang rahasia soalnya Bu. Ini sebenarnya ya nggak sia-sia sih Bunda, kita belajar ini ya, mata kuliah ini. Nggak hanya untuk anak, tapi ya untuk pasangan kita juga sendiri.
Terima kasih Bu Wulan sama Bu yang sudah menjawab. Monggo pertanyaan Pertanyaan berikut. dari Bu Niswatul, monggo Bu Anita barangkali bisa menjawab. Oke, akan saya jawab Ibu pertanyaan dari Bu Niswatul tadi. Pertanyaannya tadi, mengapa statistik penting dalam dunia pendidikan, Ibu? Pendidikan anak usia di statistik sangat penting dalam dunia pendidikan karena membantu guru dan administrator sekolah dalam mengevaluasi efektivitas program belajar mengajar, menganalisis hasil tes siswa untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan, merencanakan strategi pengajaran yang lebih baik. Ibu, itu jawaban dari saya. Mohon tambahannya Bu Wulan, mungkin ada penambahan lagi. Kayaknya abstrak ya ini. Coba dikasih contoh, Bun. Tadi yang bertanya Bunda siapa? Bu Niswatul. Coba biar Bunda Niswatul tuh tambah cerah. tambah ini tambah monggo Bunda Anita di breakdown lagi tuh, di detailkan lagi jawabannya. Dikasih contoh. Ya, kayaknya seperti yang tadi ya Bu, ya bisa untuk menganalisis hasil ujian anak-anak gitu ya Bu. Nah, sebenarnya kan udah sama ya tadi. Bukannya, kayaknya pertanyaannya lebih ke pengertian statistika secara umum ya Bunda Niswatul. Tadi pertanyaannya apa Bunda? Seberapa pentingkah statistika itu dalam dunia pendidikan anak usia dini, Bu? Udah sama juga ya. Sama juga. Ya. Ya memang sangat. Tadi terutama untuk perkembangan. Kemudian memberikan masukan strategi apa nih yang sekiranya dapat membantu menstimulasi perkembangan dari kelima aspek ini pada anak. Itu ya Bunda. Ya Ibu, terima kasih untuk Bu Anita dan Bu Wulan atas jawabannya. Terima kasih banyak Bu Wulan. Monggo, ada lagi? Tadi ada pertanyaan dari Bu Galuh. Bunda Galuh? Iya, dari Bunda Galuh. Barangkali Bu Husnul atau Bu Tadi sudah dijawab Ibu. Oh, sudah. Sudah bersama Bagaimana definisi statistika secara umum tadi itu loh. Oh iya Ibu, terima kasih. Terima kasih jawabannya juga jauh dibantu jawab Bu Wulan juga tadi. Terima kasih. Sama. Sebenarnya Bunda, kalau definisi statistika dalam dunia PAUD kan tinggal ditambahkan aja ya. Oh, statistika adalah metode ilmiah dalam apa? Mengumpulkan data, menyajikan
menganalisikan data, menginterpretasikan data terkait dengan apa perkembangan anak. Sudah selesai. Nah, kalau dunia pendidikan kan tinggal diganti aja dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Selesai Bunda, hanya tinggal ditambah-tambahkan aja dengan area atau bidang yang dimaksud. Yang penting kan intinya mengumpulkan data, kemudian menyajikan dan menginterpretasikannya ya Bunda. Jangan lupa metode ilmiahnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Selesai? Selesai? Tidak ada lagi? Luar biasa. Oh, Bunda Isma. Bunda Isma ada 3 detik terakhir. Iya, sebenarnya kepencet, Bu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mau Iya. Mau tahu tadi kan statistik itu kan alatnya ya, Bu ya. Statistik tadi ada statistik deskriptif. Mau tahu perbedaannya statistik deskriptif sama statistik inferensial itu apa gitu? Oh, ayo Bunda. Terus yang parametrik, non parametrik juga tadi kayaknya saya lihat di presentasi ya. Kok nggak ada yang tanya ya soal itu? Oh enggak Bunda, pertanyaan perbedaan parametrik dan non parametrik. Kalau pertanyaan dari Bunda Isma, perbedaan deskriptif dan inferensial. Oke, itu aja. Terima kasih untuk jawabannya nanti. Ya, oke monggo Bunda Husnul, Bunda Ririn, Bunda Anita, atau Bunda siapa lagi kelompoknya? Ya. Coba saya jawab ya Bu ya. Kalau ada kekurangan mohon bantuannya dari Bulan. Kita semua di sini sharing Bunda ya. Kita saling diskusi. Siap Bulan. Statistika deskriptif itu berfokus pada ya Bu Bunda. Isma. Nggih. Deskriptif ya Bunda, bukan statistik. Statistik deskriptif nggih Bulan nggih. Alat kan. Nah, berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data tanpa melakukan kesimpulan atau inferensi lebih lanjut. Betul. Kalau inferensi. Tujuannya adalah mendeskripsikan karakteristik data secara ringkas dan jelas. Nggih, Bulan. Monggo. Terus kalau yang satunya statistik inferensial itu menggunakan berfokus pada menggunakan data dari sampel untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi yang lebih besar. Kesimpulan, oke. Coba Bunda tarik benang merahnya. Kalau deskriptif, apa? Benang merahnya aja Bunda, kata kuncinya. Oh. Kalau deskriptif itu pada pengumpulan datanya atau penyusunan datanya Bulan, G. Terus inferensial? Terus kalau inferensial itu kesimpulannya. Sampelnya, kesimpulannya. Hampir. Kalau deskriptif itu tanpa melakukan kesimpulan. Pengumpulan dan penyajian datanya tanpa melakukan kesimpulan kalau deskriptif Bunda, Bulan. Tapi kalau inferensial itu membuat kesimpulannya dari data tersebut. Nggih, ya tentang Bulan. Ya, 100 boleh 1000 juga. 100 kali 10. Ya. Ya, jadi bedanya kalau statistik deskriptif dia mengumpulkan data, menyajikan data, tapi tidak bisa disimpulkan
disimpulkan secara menyeluruh. Nah, contohnya nih Bunda, misalnya kalau kita ngambil cuman di kelas kita, kelas A, berarti itu cuman bisa disimpulkan untuk sampel yang kita ambil di kelas A saja. Tapi kalau inferensial, kita ngambil sampel di kelas A, itu dapat disimpulkan untuk satu sekolah. Ya, jadi kalau di inferensial itu ada yang namanya populasi dan sampel. Misalnya kita mau meneliti satu sekolah tapi mungkin karena waktunya mungkin terbatas, jadi kita ngambil sampel aja. Kayak kita ngambil darah, ya mau periksa lab kan nggak mungkin semua darah kita disedot ya, mati dong. Jadi kita hanya diambil sampel saja, ya sedikit saja, hanya berapa mili kan biasanya itu Bunda, itu saja kita udah kesakitan ya kalau disentuh sama si suntik ini. Nah, jarum suntiknya. Oke, jadi pas diambil itu cuman sedikit, sama seperti berarti kita nggak bisa ngambil satu sekolah karena keterbatasan waktu, kita ngambil saja di satu kelas, misalnya kelas saya. Tapi ingat karakteristiknya sama di satu sekolah yang sama. Nah, misalnya saya cuma ngambil kelas A. Oke, ini tentang kemampuan sosial emosional anak. Berarti kalau kemampuan sosial emosional anak di satu kelas itu, di sekolah yang sama itu, baik, misalnya sesuai dengan, berkembang sesuai dengan harapan, kita bisa mengeneralisasikan atau membuat simpulan, oh iya berarti satu sekolah ini juga punya anak dengan kemampuan sosial emosional yang berkembang sesuai dengan harapan. Gitu Bunda. Tapi kalau cuma deskriptif, kita nggak bisa itu disimpulkan untuk satu populasi atau satu sekolah. Hanya bisa untuk kelas itu saja Bunda. Oh ya berarti kelas A baik kemampuan sosial emosionalnya. Nggak bisa Bunda bilang satu sekolah itu baik kelas A, B, C, D, tahapan usianya 4, 5, atau 5, 6 itu sama, nggak bisa. Karena dia hanya bersifat deskriptif saja. Itulah bedanya, Bunda Ismawati, inferensial dan deskriptif. Terima kasih Bu Ulan. Terima kasih Bu Husnul. Sama Bu Isma. Terima kasih Bu Ulan. Pertanyaan saya belum dijawab Bunda, parametrik sama non-parametrik. Kalau yang parametrik ini digunakan jika data kita memenuhi syarat tertentu, Ibu. Syaratnya? Data harus berdistribusi normal. Jenis data biasanya berupa data interval atau rasio. Kemudian untuk kalau non-parametrik ini digunakan jika data tidak memenuhi syarat distribusi normal. Ini kan abstrak ya Bunda. Yang dimaksudkan dia sakit asam urat, kolesterol atau apa Bunda? Monggo. Normal ini maksudnya apa Bunda? Bentar. Misalnya data ini Bu, kalau di kelas itu menyebar rata Bu, misalnya nilainya itu hampir rata-ratanya hampir sama. Kalau yang tidak normal itu satu kelas yang nilai 100 cuma 1 Bu. Begitu kan? Terus yang lain? Jadi kalau yang satu kelas nilainya 100 ya cuma satu yang nilai 100 kita gunakan non parametrik itu Ibu. Malah saya yang ditanya balik, udah Ririn. Itu yang normal. Terus kalau yang satunya apa tadi yang Bunda bilang? Kalau data? Kalau yang parametrik tadi kan untuk yang datanya normal, hampir rata-ratanya hampir sama gitu loh Bu. Kalau itu dan apa? Iya, kalau yang non parametrik itu kan biasanya itu data nominal. Jadi kalau misalnya satu kelas itu ada yang nilai 1 cuma 1, itu kita gunakan non parametrik Ibu.
Seperti ranking Bu, bulan, ranking gitu ya. Kalau yang rata-ratanya sama kita gunakan parametrik itu tadi Bu. Kurang paham juga. Oke, ya. Jadi sebentar, saya cerahkan dulu ya. Saya yang tanya, saya yang jawab. Ini Iya, sebenarnya maaf. Ririn, kalau di ujian biasanya penguji itu suka nanya loh Bunda. Ini maksud datanya normal apa? Sebenarnya nggak akan bertanya kenapa sih hasilnya begini. Nah, biasanya dosen-dosen itu cuma mau menguji aja. Bunda maksudnya normal apa? Nah, Bunda maksudnya data interval itu apa? Nah, cuman mau menguji aja. Bunda-bunda ini paham nggak? Ujung-ujungnya ditanya, siapa sih dosen statistiknya Bunda? Tidak. Sudah ditanya ndredeg duluan bulan, ini nervous ini. Kita malah ndredeg semua, Bu. Malah saya yang diserang sama dosen-dosen. Bunda, Bu Wulan ini ngasih kuliah apa sih? Kok bunda-bunda ini nggak paham ya? Yang ditanya dosen metodologi atau dosen statistik selalu ditanya. Ya, jadi kalau misalnya bunda-bunda jawabannya benar, bisa tuh, oh ya dosen statistiknya Bunda Wulan tuh. Kalau dibilang keliru, aduh udah lupa tuh siapa dosen statistiknya. Ya, bercanda ya Bunda. Ya semoga lah Bunda-bunda bisa menjawab nanti di ujian. Ya. Amin. Amin. Baru kali ini Bu kita belajar statistik, jadi mohon maaf saya juga kurang paham Ibu. Ya tapi tadi loh udah paham semua Bunda Kusma, Bunda Ririn, Bunda Anita tuh udah jawab. Jadi pada dasarnya sebenarnya sudah paham ya. Jangan nanti pas di ujian lupa. Ujian akhir maksud saya ya. Ujian seminar hasil. Biasanya cuma ditanya-tanya hal sepele Bunda. Nah, jadi begini Bunda. Ini kita seperti apa ya? Seperti bercerita aja. Jadi kalau misalnya si parametrik sama non parametrik. Nah, itu akan menentukan sebenarnya analisis ya. Analisis yang akan kita gunakan berdasarkan data kita ini apa? Parametrik atau non parametrik. Nah, parametrik dan non parametrik ini masuk ke dalam statistik inferensial. Kalau deskriptif itu hanya untuk mean, median, dan modus. Atau bisa kita sebut tendensi sentral. Ya, atau tendensi terpusat. Kemudian berarti kita sekarang ngomong tentang inferensial nih. Inferensial itu non parametrik dan parametrik. Bedanya apa Bunda? Nah, bedanya adalah kalau misalnya bunda-bunda itu yang pertama punya, nah ciri khasnya itu bunda-bunda misalnya punya sampel penelitian minimal 30. Berarti anak dengan jumlah 30 itu sudah bisa mengindikasikan data itu berdistribusi normal dan bunda-bunda bisa menggunakan parametrik. Tapi kan harus diuji dulu ya. Nah, di dalam SPSS itu ada menunya Bunda. Bunda-bunda tinggal masukin data 30 anak itu, kemudian analisis, pilih. Nah, bunda-bunda tinggal pilih normalitas. Ya, di situ bisa dicentak. Nah, nanti di menunya ada pilihan-pilihannya, normalitas, homogenitas. Silakan Bunda centang, itu akan muncul. Nah, bagaimana cara membaca data? Angka itu misalnya lebih dari 0,05 maka datanya normal. Kalau kurang dari 0,05 maka datanya itu tidak normal. Nah, maksudnya tidak normal tadi sudah benar Bunda. Jadi misalnya dari rata-rata 30 anak itu ternyata ada data ekstrim. Apa yang dimaksud dengan data ekstrim? Nah, ternyata rata-ratanya misalnya tidak semua di kisaran 75. Ya. Jadi misalnya ada yang rata-ratanya 20. Wah, itu kan beda banget ya. Kemudian ada rata-rata anak yang dapat 100.
Nah, berarti kan ada 3 perbedaan data yang sangat timpang. Jadi kalau data normal itu harusnya tidak lebih dari 10 angka, Bunda, perbedaannya. Maka kalau kita ujian, misalnya nih, saya masukin nilai Bunda-Bunda, kan punya 3 orang penguji ya, 1 pembimbing dengan 2 penguji. Biasanya itu nilai tidak boleh beda dari 5, Bunda. Jadi 3 orang penguji ini yang mengisi data, rata-ratanya nggak boleh beda dari 5 angka. Jadi saya kasih rata-rata 80. Kalau misalnya Bu Kartika itu ngasih nilai Bunda-Bunda itu 87 atau 90, udah nggak benar tuh. Nah, itu bakalan dipertanyakan nanti. Nah, jadi kami selalu berdiskusi. Oke, berapa nih rata-rata nilainya? Oke, 80, 82 gitu. Ada yang 85, nggak boleh lebih dari itu. Harus cuman beda 55 angka saja masing-masing. Jadi seperti itu ya Bunda. Jadi data tidak normal itu kalau dia berdistribusi ada rata-rata yang ekstrim, ada angka ekstrim ya. Jadi tidak di kisaran 75 misalnya nih rata-ratanya yang diminta tuh biasanya kan nilai untuk KKM-nya kan harus 75 ya Bunda. Yang kita tentukan ya untuk ketercapaian. Nah, biasanya kalau misalnya itu cuma 75, 74, 70, oke lah. Tapi kalau misalnya sudah ada yang 20, 100, nah itulah yang dimaksudkan data tidak berdistribusi normal. Jadi Bunda-Bunda itu kalau tidak berdistribusi normal, Bunda-Bunda bisa memilih analisis statistik inferensial non-parametrik. Sebenarnya akan sama aja Bunda hasilnya kalau dianalisis. Ya, tapi kalau Bunda-Bunda tetap maksa tidak normal pakai analisis analisis parametrik, pasti datanya keliru. Kemudian yang kedua itu adalah betul jenis datanya itu harus interval atau biasa kita kenal dengan pengumpulan data lewat kuesioner, itu ada sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Nah, itu kan kita ngasih kode skor kan 4, 3, 2, 1 ya. Kalau untuk anak-anak kan biasanya kita yang belum berkembang, mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Kita kasih kode 4, 3, 2, 1 juga. Itu namanya data interval, Bunda. Jadi data interval itu tidak untuk kita kalkulasi. Ya, misalnya, yang lebih tinggi siapa, yang lebih rendah siapa. Tapi itu memang sesuai dengan kemampuannya anak. Makanya di TK kan kita bukan mengkotak-kotakan anak-anak ya. Tapi kita hanya mengevaluasi saja seberapa anak ini sudah berkembang, sudah terstimulasi. Nah, seperti itu Bunda. Kemudian ada tes homogenitas. Sebenarnya itu hanya 2 sih. Tes normalitas sama homogen. Normal ketika datanya tadi ya, ketika datanya tadi rata-ratanya sama, kemudian untuk homogenitas juga sama, datanya juga tidak ada yang timpang, tidak ada yang data ekstrim, dan untuk karakteristik dari sampelnya itu juga sama. Jadi jangan Bunda mengambil data satu di sekolah swasta, satu di sekolah negeri. Jangan Bunda mengambil data satu sekolah akreditasi A, satu sekolah akreditasi B. Kemudian satu anak dengan kelompok A, satu anak dengan kelompok B. Kalau Bunda mau mengambil sampel harus sama. Oh ya, anak usia 4-6 tahun. Oke, kalau di range itu. Kalau Bunda cuma bilang 4-5 tahun, tapi Bunda juga ngambil di usia anak yang 5 sampai dengan 6, maka datanya saya pastikan tidak akan homogen. Ya, jadi itu yang dimaksudkan dengan homogenitas dan normalitas data. Bunda-Bunda. Itu saja yang diingat supaya Bunda-Bunda datanya kalau mau kuantitatif ya, kalau Bunda-Bunda mau pakai analisis kuantitatif, karena kalau statistik of course kita pakai kuantitatif.
Nah, nanti bunda-bunda saran saya bisa mengambil sampel minimal 30. Jadi carilah misalnya kelas B itu ada 2 kelas, B1, B2. Nah, itu sudah oke. Karena biasanya kan satu kelas cuma 15 ya. Atau bisa aja bunda ambil dari sekolah yang lain. Tapi jangan lupa karakteristiknya harus sama-sama sekolah swasta, harus sama-sama sekolah negeri misalnya. Harus sama-sama sekolahnya terakreditasi A misalnya ya. Seperti itu ya, bunda-bunda kalau kita ngomong tentang normalitas dan homogenitas. Nah, kalau misalnya datanya sudah terlanjur dikumpulkan bunda, terus nggak normal, apa saya harus turun lagi ke lapangan ya? Nah, jadi banyak yang seperti itu bunda kasus-kasusnya. Kalau saya selalu bilang ya nggak apa-apa kan tinggal ngambil diubah aja ke non parametrik. Tapi saya nggak mau non parametrik ya sudah coba aja di cut. Nah jadi misalnya bunda cut ya anak yang terlalu ekstrim gitu dapat 100 dan yang dapat 20 bunda hilangkan. Jadi tidak kita analisis. Nah, dicoba lagi. Misalnya dari 30 tinggal 28 tuh. Coba aja, normal nggak? Kalau normal, monggo tetap dipakai untuk parametrik. Kalaupun dia tidak normal, berarti kita harus ke non-parametrik. Seperti itu ya, Bunda. Ini udah panjang lebar, ini paham Nggih, nggak? Bu. Nggih. Mohon Ya, maaf. Bu. Udah terlalu banyak? Paham. Ya. Mohon maaf Ibu Wulan, kelompok saya yang namanya Bu Ruli tidak bisa, tadi sakit Bu, cuma dia tidak bisa menjawab karena izin sakit tadi Bu. Nggak apa-apa Bunda, namanya juga sakit ya. Monggo istirahat, lagi tambah pusing tuh kepalanya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bunda Ruli semoga cepat sembuh. Nah, Bunda Ruli ketawa. Ya, Bunda, sudah ya. Kalau terlalu banyak nanti Bunda malah lupa semua. Ya, cukup. Ya, sampai paham statistik dan statistika itu bedanya apa? Awas ya kalau saya tanya lagi terus lupa, Bunda. Kemudian setelah itu sudah tahu bedanya si inferensial sama deskriptif. Sudah tahu tuh kapan kita harus pakai parametrik, kapan kita harus pakai non parametrik. Setidaknya itu sekilas bunda-bunda sudah pernah mendengar kata-kata parametrik, non parametrik, inferensial. Nah, udah bisa tuh setengah sombong lah ya di teman-teman yang lain ya. Oke. Oke ya bunda-bunda, di saya sini jam 2:30, di bunda-bunda mesti sudah jam 4:30. Iya Ibu, 4:30. 4:30 lebih. Mohon izin Bu Wulan gimana Bu? Kok beda jam Bu? Iya, saya lagi di luar, Bunda lagi melaksanakan tugas negara. Alhamdulillah. Semoga lancar Bu. Lancar Bu. Semoga ya, karena saya sekarang lagi ada di kawasan ya, di dekat-dekat ya. Jadi doakan saja semoga tidak terjadi perang dunia ketiga. Amin. Amin Bu. Amin. Lancar semuanya. Ya, doakan ya semoga sehat selalu Bu Wulan. Selalu. Sukses selalu Bu Wulan. Ya bunda-bunda terima kasih banyak, kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih banyak Bulan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wulan.